Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Ngurah Sanjaya, nomor NRP 50252111056 dari kelas pemrograman perangkat bergerak kelas B yang diajar oleh Pak Fajar. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil dari ETS saya tentang pembuatan tampilan codingan redesign dari bank mobile banking BNI saya dengan desain saya sendiri. Sebelum itu mungkin saya akan memberikan sedikit tampilan referensi dari desain yang sudah saya buat di Figma. Jadi berikut merupakan desainnya. Di sini kita bisa lihat bahwa di sini merupakan halaman dashboard yang berisi fitur transfer, QRIS, riwayat, rekeningku dan lain-lain. Jadi saya itu menginginkan bahwa di tampilan ini itu jika kita klik riwayat dia akan mengeluarkan riwayat, jika dia klik QRIS dia bakal ke tampilan QRIS, dia transfer dia bakal ke tampilan transfer ini seperti itu. Oke, jadi itu di sini jika kita klik riwayat dia akan keluar riwayatnya, ada semua 1 hari hingga 1 bulan. Terus terdapat tampilan bahwa hari ini itu apa aja yang sudah ada transaksi, entah dari transfer, dana masuk, atau dari tunai, atau QRIS dan segala macam. Terus terlihat bahwa ada saldo tersedia sebanyak segini dengan tampilan user profile, logo BNI, sedikit ada aksen-aksen seperti ini, lalu ada tipe dari rekeningnya dia sendiri atau akunnya dia. Seperti di BNI itu ada BNI Taplus Muda, terus di sini ada nomor dari rekeningnya dia, rekening si usernya. Terus jika QRIS saya akan membuat tampilan seperti ini, dimana kita bisa melihat bahwa sedikit modern. Ada 3 pilihan, kode terima dana, kode bayar, dan scan QR. Ada tombol flash hidup, ada kotak di sini kita harus arahkan ke QRIS-nya, dan ini cara pembelian seperti ini. Lalu jika kita transfer seperti ini, masukin bank, kita klik BCA, nanti ada pilihan bank, harusnya ada drop down-nya. Jika dia klik BCA dia akan mengeluarkan logo BCA, terus ada tujuan rekening BCA-nya, terus dia memakai rekening BNI yang mana, karena di satu aplikasi ini bisa memuat dua akun rekening dari si usernya itu sendiri dengan nama yang sama. Lalu ada nominal dan tujuan dan juga keterangannya. Setelah klik selanjutnya dia akan mulai mengirimkan summary atau kesimpulan dari transaksi yang akan dilakukan. Ada nama yang dituju, rekening BNI yang digunakan, terus nama rekeningnya tersebut, nominalnya, tujuan, keterangan. Ini diwarnain seperti ini karena sudah tidak bisa diinteraksi lagi. Yang kita bisa interaksi adalah pasar transaksi aja. Terus tinggal bayar, terus nanti ada bukti seperti itu. Mungkin itu sedikit gambaran. Jadi kita akan mencoba meredesain ini seperti landing page lah, dashboardnya. Oke, kita masuk ke dalam codingannya. Oke, kita bisa lihat bahwa sebenarnya nggak terlalu mirip sebenarnya dari hasil desain saya yang sudah saya buat. Kita bisa lihat bahwa hasilnya itu seperti ini. Ini dikarenakan saya sedikit kesusahan dalam pembuatan aplikasi ini. Saya sudah mencoba untuk belajar, untuk mencari saya juga menggunakan bantuan dari GPT juga beberapa, seperti penggunaan ini kayak dia tuh bakal ngambil, nantilah saya akan jelaskan. Terus tapi overall dari riwayat transaksi sampai atas ini saya buat sendiri. Cuman ini aja yang dari GPT. Tapi dan ada Google, ada dari Stack Overflow juga, dan YouTube terutama sangat membantu dalam pembuatan aplikasi Android ini menggunakan
Jetpack Compose di Android Studio di Kotlin. Oke, kita bisa lihat bahwa pertama, bentar saya cek apakah sudah recording. Oke, kita lihat bahwa pertama kali aplikasi itu dibuat, dia akan membuat suatu composable. Jadi composable itu seperti ini kayak framework barulah dari Android, karena ini sangat memudahkan dari user. Saya sendiri juga sangat mudah menggunakannya karena tidak perlu pakai file XML lagi untuk mengatur segala jenis peletakan dan fungsi-fungsinya. Jadi sebenarnya di sini nggak ada fungsinya ya. Saya tuh hanya membuat tampilan ini saja. Jadi oke. Pertama itu ada namanya transaction history screen. Jadi ini sebenarnya dari tampilan riwayatnya ini, yang dimana dia berisi kolom ini dia akan ke bawah. Jadi pertama itu ada kolom untuk riwayat transaksi ini. Dari sini yang berisi ada row-nya. Row ini itu adalah bagian dari dalamnya si riwayat transaksi dan juga si al ini. Jadi di dalam satu row atau baris itu dia ada dua jenis ada dua objek lah di dalamnya, itu teks sama teks, ya, teks riwayat transaksi dengan si al. Saya sudah mengkustomisasi untuk jenis dari fontnya dengan mempelajari dari pembuatan tugas sebelumnya, yaitu Wolf application. Kita belajar tentang typography. Jadi di type ini saya sudah memasukkan beberapa font family yang Montserrat seperti itu. Ada Montserrat regular dan bold. Saya miripin lah kayak kemarin, karena menurut saya udah cukup lah. Dari desain saya buat juga mirip-mirip lah. Jadi kita pakai display medium untuk riwayat transaksi. Jadi segini ukurannya, itu sekitar 20 sp. Terus mungkin saya zoom sedikit. Bisa ya. Oke, cukup sepertinya. Font width-nya bold. Terus ada si al juga, ini tipis yang kecil. Saya pakai body large. Ini body large-nya sebenarnya kecil juga ya. Body large itu kecil, 14 sp. Dan fontnya Montserrat yang regular. Itu lalu ada modifier juga untuk fill max width, untuk lebarnya dimaksimalkan. Terus ada padding juga, di sini ada 8 dp. Terus saya membuat horizontal arrangement-nya menjadi space between, karena supaya biar dia mentok di ujung-ujung dari masing-masing parent-nya kan segini parent-nya, jadi dia mentok di ujung-ujung itu. Nah, lalu di bawahnya ada row juga untuk filter button untuk semua 1 hari, 1 minggu, dan 1 bulan. Jadi filter button-nya adalah seperti composable juga, kayak ada function composable gitu, yang dimana nanti kita bisa panggil aja ini dengan berisi teks dan juga is selected itu. Dia berupa boolean. Jadi kalau is selected dia true, dia akan putih, jika tidak akan black, seperti itu. Di sini kita langsung masuk ke sini dulu, filter button. Jadi jika kita klik itu akan kalau ke select itu dia bakal putih gitu. Anggapan ini kita karena kita buat semuanya seperti ini, cuma hanya semuanya ya true. Jadi kita buat si true ini sudah ke klik gitu kan. Yang lain nggak bisa diinteraksi, tapi ada animasi hitam-hitam seperti itu. Oke. Terus teksnya tuh ya teks dari sini lah. Teks dari sini. Kita masuk ke bawah lagi. Di sini ada hari ini, teks hari ini. Terus lalu ada transaction item. Transaction item ini itu berisi informasi dari transaksi, riwayat transaksinya, ada transfer nih BCA. Tulisan-tulisan inilah seperti berapa saldo yang kepotong, terus ada juga dana masuk, saldo yang bertambah, seperti itu. Jika dia kepotong dia akan warna merah, jika dia bertambah dia akan berwarna hijau. Lalu kita bisa lihat langsung ke function transaksi item bagian sini, dimana kita sudah membuat bahwa ada struktur lah.
strukturnya berisi column, yang dimana column itu berisi row, yang row-nya ini itu akan memasukkan si transfer dan informasi dari activity dari user. Itu ada transfer dan masuk ini seperti ini. Semuanya di sini. Lalu ada juga informasi dari berapa jumlah uang yang keluar dan juga yang masuk. Jadi saya membuat kondisi di mana jika ada tulisan atau string yang berisikan minus, dia akan merubah warnanya itu menjadi merah. Jika tidak, akan menjadi green. Seperti itu. Karena ini plus, jadi kan tidak ada min, jadinya green. Dan seperti itulah. Akhirnya ini fungsinya dipanggil di transaction history ini. Tuh, sampai juga di sini tarik tunai semalah. Ini juga ada Kamis ini tanggalnya. Oke, itu untuk bagian transaksinya. Nah, yang ini untuk bagian yang main screen. Nah, jadi yang main screen ini dia tuh terdapat logo BNI. Yang logo BNI-nya saya import di dalam sini. Jadi semua ini parent-nya itu ada parent column, ada kolomnya. Nah, yang parent column ini itu yang wrap semuanya ini jadi satu. Terus terdapat image ini untuk yang logo BNI. Saya import di dalam folder rest drawable. Di sini semuanya. Font juga saya sudah membuat Android directory-nya di sini. Lalu setelah image itu ada row ini itu gunanya untuk meletakkan si saldo tersedia dan juga berapa jumlah saldonya, sama seperti tadi lah row-nya ini. Nah, row ini gabung sama tadi nggak gabung ya. Nah, yang gabung itu profile picture sama row, karena ini dia satu baris lah, anggapannya satu ya kayak sejajar lah kiri kanan. Jadi saya masukkan di dalam row itu. Tadi udah masuk teksnya, sekarang ada image. Nah, saya membuat spacer. Spacernya di sini width-nya adalah 30 dp. Sebenarnya kayak nggak usah pakai spacer spacer juga bisa, karena saya membuat horizontal arrangement-nya jadi space width jadi di ujung-ujung lah anggapannya dia. Seperti itu. Nah, terus import seperti biasa, terus size-nya saya buat 70. Terus setelah itu di row bawahnya ada row untuk si tulisan BNI tak plus mudanya di bawah dari row-nya ini. Sama seperti tadi, saya buat review, saya buat yang display medium. Terus yang ini juga yang dia pakai jenis rekening yang mana itu di bawahnya juga. Lalu ada spacer juga untuk memberi batasan lah antara boxnya ini, 4 box ini dengan bagian BNI tak plus muda. Nah, oke, lanjut ke dalam boxnya. Nah, sama seperti tadi, saya menggunakan kayak memanggil function lah di dalam suatu function itu. Dalam function main screen saya panggil function filter item yang berisi kita langsung ke filter item lah, function filter item ya. Ada kolomnya berisi box. Nah, box ini itu gunanya untuk membuat si kotaan ini, kotaan dari shape, square shape lah, dengan rounded corner shape-nya kita potong sebanyak 15 dp. Lalu kita import di dalamnya itu image dari masing-masing logo ini. Ini bukan SVG, ini melainkan ini adalah PNG. Ini semua di sini, semua PNG, jadi transparan. Langsung dia diimport di sini, lalu berisi teks di bawahnya, teks di tengah-tengahnya, karena saya membuat kolom ini adalah vertical arrangement sama horizontal alignment, itu center horizontal. Jadi semua ini bakal di tengah lah,
dia proper lah, proporsional lah tempatannya. Nah, nanti dia bakal dipanggil di dalam fitur item ini, di dalam function main screen dengan parameter yang udah dideklarasi di sini. Ada image res, ada label sama background color. Yang image res itu untuk si dia pakai pakai foto dengan nama yang harus sama di drawable res ini, di folder res drawable. Lalu ada labelnya untuk namanya lah, sama colornya apa gitu. Saya buat color nih yang ini kuning karena dari desain saya yang ini saya membuat kuning. Sebenarnya harusnya jika diklik harusnya kuning gitulah, tapi ya saya belum sampai sana, jadi saya buat seakan-akan sudah diklik gitulah anggapannya. Karena jika nggak diklik kan dia harus ada animasi bahwa reply transaksi ini turun atau naik dari bawah ke atas gitulah. Tapi saya membuat seakan-akan gitu. Jadi ini lebih kayak layouting aja gitu, layouting dengan berdasarkan si desain yang sudah saya buat di Figma gitu. Oke, kita lanjut. Seperti itu, kayak itulah tadi. Terus ada spacer untuk pembagian dari sini untuk kereta transaksi. Terus nanti dari function transaction history screen-nya dipanggil aja untuk menampilkan ini function transaction history screen untuk menampilkan yang di bawah ini. Jadi dia gabung lah di dalam sini gitu. Lalu udah. Nah, itu aja sih sebenarnya sih dari ininya, dari overall dari codingannya. Terus tinggal kita preview. Ini sebenarnya previewnya. Ini sedikit ada kesalahan juga nih. Saya pembuatan ini nggak ngerti gimana karena dia render problem terus, jadinya saya rada susah lah untuk preview secara real time. Jadi pada saat saya buat ini, saya jika ingin melihat perubahannya saya harus refresh terus. Jadi ya nunggu 10 detikan 5 detikan lah untuk pembuatan ini ya. Sepertilah previewnya show backgroundnya true. Ini sebenarnya nggak perlu juga karena saya sudah membuat ada surface-nya di sini, surface dengan color white dan fill max size dengan ukuran yang udah sesuai. Ini kan preview, kan sebenarnya preview untuk inilah, untuk yang di sini gitu. Tapi karena akhirnya nggak bisa, entah kenapa setelah import foto dia langsung kayak gini, jadi nggak bisa lah seperti itu. Jadi ya demonstrasinya segitu aja untuk tampilan dari aplikasi yang sudah saya desain dan saya implementasikan langsung di Android Studio. Jika kita bisa lihat bahwa sebenarnya gak terlalu mirip lah anggapannya, karena ya di sini terdapat bagian-bagian kayak ada warna ininya, terus ada kotaan ini, round shape ini saya nggak ngerti sama sekali gimana cara buat ininya. Mungkin lebih advance lah di sini ya. Terus saya juga udah coba buat import ini tapi kegedean seperti itu, agak susah. Jadi ya saya buat seperti ini, jadinya overall lah seperti ini. Jadi oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya sedikit terbata-bata dan juga sedikit ada kesalahan dalam pengucapan. Mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih.